pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi, yaitu menentukan fungsi kuadrat yang disingkat dengan FK. Jika yang kemarin dari suatu fungsi kuadrat kita bisa menggambarkan grafiknya dengan mengambil beberapa titik, dan dari fungsi kuadrat tersebut juga bisa diperoleh nilai maksimum, nilai optimum, atau ditemukan titik puncak sumbu simetri. Kemudian grafiknya bisa memotong sumbu X dan bisa memotong sumbu Y. Menentukan fungsi kuadrat, maka beberapa informasi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, beberapa titik koordinat yang dilalui fungsi kuadrat tersebut. Jadi harus ditentukan beberapa titik. Yang kedua, titik potong dengan sumbu X. Yang ketiga, titik potong dengan sumbu Y, serta titik puncak dan sumbu simetri dari fungsi kuadrat tersebut. Nah, dari beberapa hal ini bisa kita pakai untuk menentukan fungsi kuadrat. Yang pertama, kita mau menentukan fungsi kuadrat. Jika disajikan grafik fungsi kuadrat, ini melalui 3 buah titik, yaitu titik dengan koordinat 0,1, titik berkoordinat 1,3, dan titik berkoordinat 2,7. Dari ketiga buah titik yang dilalui oleh fungsi kuadrat tersebut, kita bisa menentukan fungsi kuadratnya. Nah, caranya bagaimana? Maka kita ingat kembali bahwa fungsi kuadrat bisa dituliskan Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Sekarang grafiknya melalui titik dengan koordinat 0,1, 1,3, dan 2,7. Karena melalui titik 0,1, 1,3, dan 2,7, maka pada fungsi tersebut bisa kita tuliskan F. Kalau X-nya kita ganti dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Untuk X1 hasilnya adalah 3, dan untuk F2 hasilnya adalah 7. Fungsi kuadrat Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C, karena tadi melalui 3 titik dengan koordinat 0,1, 1,3, dan 2,7, maka diperoleh Fx-nya kita ganti dengan 0, F0 nilainya sama dengan 1, Fx-nya kita ganti 1,
nilai X-nya sama dengan 3, dan untuk X2 nilainya sama dengan 7, sehingga tadi F 0. Maka kita masukkan ke persamaan A, X-nya kita ganti dengan 0 kuadrat ditambah B, X-nya kita ganti dengan 0 ditambah C sama dengan 1. 0 kuadrat 0 berarti 0 kali B juga 0, sehingga ketemu C sama dengan 1. Maka diperoleh Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C-nya sudah ketemu 1, maka kita tulis ditambah 1. Yang kedua, untuk X1 berarti F1 sama dengan, kita masukkan ke rumusnya A, X-nya diganti dengan 1 kuadrat ditambah B, X-nya kita ganti 1, C-nya tadi sudah ketemu sama dengan 1. Dan ini nilainya tadi untuk F1 sama dengan 3, maka kita tulis 1 kuadrat 1 dikalikan A berarti A 1 kali B ditambah 1 sama dengan 3. Karena 1 konstanta, maka kita pindah ke ruas sebelah kanan menjadi dikurangi 1. A ditambah B sama dengan 2, sehingga diperoleh persamaan A ditambah B sama dengan 2. Sedangkan titik yang ketiga yaitu titik 2,7, maka F2 X-nya kita ganti 2 menjadi A kali 2 kuadrat ditambah B kali 2 ditambah C-nya tadi 1. Nilai F2 adalah 7, berarti kita tulis sama dengan 7. 2 kuadrat 4 berarti 4A, 2 kali B 2B ditambah 1 sama dengan 7. Karena 1 konstanta, kita pindah ke ruas sebelah kanan menjadi negatif 1, sehingga bentuknya 4A ditambah 2B sama dengan 7 dikurangi 1. 7 dikurangi 1 adalah 6, sehingga hasilnya 4A ditambah 2B sama dengan 6. Diperoleh persamaan yang ketiga. Ini saya tuliskan merah aja, 4A ditambah 2B sama dengan 6. Sekarang dari persamaan A ditambah B sama dengan 2 dan persamaan 4A ditambah 2B sama dengan 6, karena sama-sama mempunyai 2 variabel yaitu A dan B, maka bisa kita selesaikan. Bisa pakai substitusi, bisa pakai eliminasi. Karena A dan B masing-masing variabelnya 1, maka bisa kita pakai substitusi aja. A ditambah B sama
Maka B-nya kita pindah ke ruas sebelah kanan menjadi A sama dengan 2 dikurangi B. Nah ini sekarang kita substitusi atau kita masukkan ke persamaan 4A ditambah 2B sama dengan 6. A nya kita ganti dengan 2 dikurangi B ditambah 2B sama dengan 6. Kita kalikan satu-satu. Berarti 8 dikurangi 4B ditambah 2B sama dengan 6. Karena 8 konstanta, kita pindah ke ruas sebelah kanan menjadi negatif 8. Ruas sebelah kiri tinggal negatif 4B ditambah 2B. Negatif 4B ditambah 2B, negatif 2B. 6 dikurangi 8, negatif 2, sehingga B-nya sama dengan negatif 2 dibagi negatif 2. Ketemu 1. B1, maka A-nya kita masukkan kembali ke sini. Berarti A-nya lagi sama B. B-nya 1, berarti nilai A-nya ketemu sama dengan 1. Sekarang kita bisa menemukan nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, C-nya kebetulan juga sama dengan 1. Sehingga fungsi kuadratnya dinyatakan dengan rumus f(x) sama dengan tadi A-nya diganti 1 menjadi 1x kuadrat atau ditulis x kuadrat saja ditambah bx, b-nya 1, maka cukup ditulis dengan x ditambah c, c-nya juga sama dengan 1, sehingga diperoleh fungsi kuadrat yang melalui titik tadi 0,1, 1,3 dan 2,7 adalah x kuadrat ditambah x ditambah 1. Anak-anak, yang kedua kita akan menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong dengan sumbu X. Titik potong, kalau titik potong itu berarti nanti ada 2 titik potong pada sumbu X, bukan singgung ya. Kemudian cara ini pun sebetulnya bisa menggunakan cara yang dijelaskan oleh Bu Eni tadi. Tapi kita tahu tadi Bu Eni menjelaskannya kalau melewati 3 titik itu kan panjang ya. Nah ini lebih praktis, tetapi harus mau menghafalkan rumusnya. Kalau kamu tidak mau menghafalkan rumusnya, ya bisa menggunakan cara yang dijelaskan oleh Bu Eni tadi. Nah, kalau memotong sumbu X, misalkan di titik X1 dan X2, di titik X1, 0 dan X2, 0. Berarti nanti rumusnya adalah Y sama dengan A X dikurangi X1 dikalikan X dikurangi X2. Ini rumusnya ya, kalian hafalkan yang ini supaya lebih mudah. Nah, sekarang kita lihat contoh yang di sebelah sana. Nah, sekarang contohnya kita lihat grafik ini. Grafik ini kita melihat gambar grafiknya memotong di negatif 2,0. Memotong di negatif 2,0. Kemudian memotong lagi di titik 3,0.
3,0. Kemudian ada satu titik lagi kita cari. Oh, ini misalkan titik 1, negatif 3. Di titik 1, negatif 3. Nah, kalian lihat di sini melalui 3 titik. Berarti bisa dikerjakan dengan cara yang dijelaskan Bu Eni tadi. Tetapi kalau kita mau mengerjakan pakai rumus yang tadi, harus di sini koma 0 dengan koma 0. Supaya mudah, saya beri tulisan di sini X1, di sini X2. Ya. Nah, sekarang kita kerjakan cara mengerjakannya. Tadi memotong sumbu X di negatif 2,0 dan 3,0. Supaya mudah kita tulis X1, kita tulis X2. Nah, kita gunakan di rumus yang sudah dijelaskan Bu Wulan tadi. Y sama dengan A, X dikurangi X1, X dikurangi X2. Y tetap ditulis Y, A tetap ditulis A. Yang kita kerjakan X1 dan X2 dulu. Berarti X dikurangi X1-nya negatif 2, X dikurangi X2-nya 3. Nah, berarti Y sama dengan A dikurangi negatif menjadi positif. X dikurangi 3. Nah, kalau sudah sampai ke bentuk ini, baru kita masukkan titik yang lain. Titik yang lain di sini 1, negatif 3. Berarti yang ini adalah X, yang ini adalah Y. Kita masukkan ke situ. Y-nya negatif 3 sama dengan A, X-nya 1 ditambah 2, X-nya 1 dikurangi 3. Negatif 3 sama dengan A, 1 ditambah 2, 3. 1 dikurangi 3, negatif 2. Berarti negatif 3 sama dengan 3 dikalikan negatif 2 kan negatif 6. Berarti negatif 6A. A sama dengan negatif 6A. Artinya negatif 6 kali A. Kali dipindah menjadi bagi. Negatif 3 bagi negatif 6. Atau A sama dengan negatif 3 bagi negatif 6. Negatif bagi negatif positif. Berarti hasilnya A sama dengan setengah. Kalau A sudah sama dengan setengah, kita tinggal menentukan persamaan fungsinya. Yaitu tadi Y sama dengan A X dikurangi X1, X dikurangi X2. Y sama dengan A-nya setengah, kita masukkan. X tetap X, X1-nya tadi negatif 2, X dikurangi 3. Atau Y sama dengan setengah, X ditambah 2, X dikurangi 3. Y sama dengan setengah. Nah, yang ini kita tinggal mengalihkan saja. Depan kali depan, X kali X hasilnya X kuadrat. Kemudian depan kali belakang hasilnya X kali negatif 3, negatif 3X. Kemudian belakang kali depan 2 kali X, 2X. Kemudian belakang kali belakang 2 kali negatif 3, negatif 6. Ini hasilnya. Misalkan setengahnya mau dimasukkan boleh apa tidak? Boleh. Seperti ini saja sudah betul. Oh, masih belum betul karena ini masih belum disederhanakan ya. Negatif 3 dengan tambah 2 belum disederhanakan. Kita sederhanakan dulu. Y sama dengan setengah X kuadrat, negatif 3X tambah 2X itu berarti negatif 1X dikurangi 6. Ya, ini sudah selesai. Tetapi seandainya setengahnya mau dimasukkan boleh atau tidak? Boleh. Menjadi Y sama dengan setengah X kuadrat, setengah kali min X, min setengah X, setengah kali negatif 6, negatif 3. Ini hasilnya. Paham anak-anak? Oke, kita lanjutkan.
fungsi kuadrat yang ketiga, grafiknya diketahui mempunyai titik puncak berkoordinat negatif 1,3 dan satu titik yang memotong sumbu Y di 0,1. Jika hanya diketahui dua titik saja, maka kita harus mencari titik yang ketiga. Karena grafiknya punya titik puncak di negatif 1,3, maka di X negatif 1 ini merupakan sumbu simetrinya, sehingga bisa kita buatkan garis sumbu simetrinya. Seperti itu. Sumbu simetri ini akan membagi parabola menjadi dua bagian yang simetris, sehingga karena tadi diketahui titik dengan koordinat 0,1, maka titik 0,1 ini kita cerminkan terhadap sumbu simetrinya. Nah, ini sumbu simetrinya X sama dengan negatif 1. Titik 0,1 berada di sebelah kanan garis sumbu simetri yang jaraknya 1 satuan. Maka titik yang kedua berada di sebelah kiri, jaraknya juga 1 satuan. Sehingga disinilah titik yang ketiga, yaitu titik dengan koordinat negatif 2,1. Sekarang fungsi kuadratnya melalui tiga titik, yaitu titik 0,1 yang memotong sumbu Y tadi, titik negatif 1,3 yang merupakan titik puncak, dan titik hasil cermin sumbu simetri yaitu negatif 2,1, sehingga diperoleh F0 sama dengan 1, F negatif 1 sama dengan 3, dan F negatif 2 sama dengan 1. Untuk F0, maka seperti yang pertama tadi, kita masukkan ke fungsi Fx sama dengan Ax kuadrat. A, X-nya kita ganti dengan 0, dikuadratkan, ditambah B, X-nya 0, ditambah C, hasilnya sama dengan 1. 0 kuadrat 0 kali A tetap 0, 0 kali B 0, sehingga hanya diperoleh C sama dengan 1. Maka sekarang diperoleh persamaan Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx, C-nya kita ganti 1. Selanjutnya untuk F negatif 1, berarti X-nya kita ganti dengan negatif 1, ditambah B kali negatif 1, C-nya tadi sudah ketemu 1, hasilnya sama dengan 3. Negatif 1 kuadrat 1 dikalikan A tetap A, negatif 1 kali B negatif B, ditambah 1 kita pindah ke ruas sebelah kanan, jadi dikurangi 1, sehingga diperoleh persamaan A dikurangi B sama dengan 2. Yang ketiga, titik yang ketiga, F X-nya kita ganti dengan negatif 2, maka persamaannya menjadi A X-nya diganti negatif 2 kuadrat ditambah
B, X-nya negatif 2, C-nya tadi 1. Hasilnya tadi adalah 1. Sehingga negatif 2 kuadrat negatif 4A negatif 2 kali B negatif 2B ditambah 1 sama dengan 1. Satunya tidak, maka 4A dikurangi 2B sama dengan 1. Ini pindah ke ruas sebelah kanan jadi negatif 1. Sehingga diperoleh persamaan 4A dikurangi 2B sama dengan 0. Nah, persamaan ini boleh bisa disederhanakan, bisa masing-masing kita bagi 2 menjadi 2A dikurangi B sama dengan 0. Sekarang dari persamaan yang pertama tadi, yaitu A dikurangi B, A dikurangi B sama dengan 2, dan persamaan yang kedua 2A dikurangi B sama dengan 0. Kedua persamaan mempunyai koefisien B sama, maka bisa kita kurangkan. A dikurangi 2A ya, negatif A, negatif B dikurangi negatif B 0, 2 dikurangi 0 2. Jika negatif A sama dengan 2, maka A-nya sama dengan negatif 2. Jika A ketemu, sekarang B-nya kita masukkan salah satu. Misalnya persamaan yang pertama, A dikurangi B sama dengan 2. A-nya negatif 2 dikurangi B sama dengan 2. Negatif 2 pindah ke sebelah kanan menjadi positif 2. Negatif B sama dengan 2 ditambah 2. Negatif B ketemu 4, B-nya sama dengan negatif 4. Kita telah menemukan A-nya negatif 2, B-nya negatif 4, dan C-nya tadi sama dengan 1. Sehingga fungsi kuadratnya bisa ditulis f(x) sama dengan A-nya kita ganti dengan negatif 2, jadi negatif 2x kuadrat. B-nya kita ganti dengan negatif 4, jadi negatif 4x, dan C kita ganti dengan 1 menjadi ditambah 1. Sehingga fungsi kuadratnya sampai di sini paham? Oke, anak-anak, sekarang kita yang keempat ya. Tadi Bu Eni sudah menjelaskan. Sebetulnya anak-anak semuanya 1, 2, 3, 4 bisa dikerjakan pakai cara 1 yang sudah dijelaskan oleh Bu Eni. Itu sudah sapu jagat ya, yang dijelaskan Bu Eni tadi. Kalau kamu bisa mengerjakan yang dijelaskan Bu Eni yang nomor 1, yang nomor 2, 3, dan 4 pasti bisa ya. Sekarang yang nomor 4, jika diketahui sumbu simetri dan titik yang lain. Contohnya di sini tentukan fungsi kuadratnya jika sumbu simetrinya X sama dengan 1 dan melalui titik 3,0 dan 0,-3. Supaya mudah untuk menentukan titik yang lainnya, kita gunakan sketsa grafik. Ya, kita lihat di grafik. Nah, kalau sumbu simetrinya X sama dengan 1, kita cari di sumbu X. Di sumbu X dicari angka 1. Itu kemudian kita tarik garis tegak lurus dengan sumbu X. Ya, kita tarik garis tegak lurus dengan sumbu X.
Ini adalah sumbu simetri, X sama dengan 1. Nah, kalau sudah menentukan sumbu X, caranya sama dengan Bu Eni tadi. Sumbu simetri itu berarti kanan dengan kiri sama. Di sini sudah ada dua titik yang lain, titik 0, negatif 3 dengan titik 3,0. Berarti kita kalau ada dua titik, kita masih bisa menentukan dua titik yang lain. Kalau titik negatif 3, 0, negatif 3, berarti 1 ke kanan, jaraknya dengan sumbu simetri 1, berarti sekarang 1 juga kita, nah di sini titik, kita lihat titik 2, negatif 3. Saya tuliskan di sini 2, negatif 3. Kemudian titik 3,0 juga bisa kita cari titik simetrisnya. Kita lihat 3,0 dengan 1, dengan sumbu simetri jaraknya berapa kotak? 1, 2. Berarti kita buat lagi 2 kotak. 1, 2. Disinilah titiknya. Titiknya yaitu negatif 1,0. Sampai sini paham? Nah, di sini ada 4 titik sekarang ternyata. Negatif 1,0, 3,0, kemudian 0, negatif 3, kemudian 2, negatif 3. Ada 4 titik. Yang kita gunakan yang mana? Dipilih yang ada nolnya. Pakai ini pun sebetulnya boleh, tetapi sulit. Kita cari yang ada nolnya supaya mudah. Berarti kita pilih yang ini saja. Negatif 1,0, 3,0, dan 0, negatif 3. Cara menghitungnya kita lanjutkan lagi di papan tulis yang sebelah sana. Nah anak-anak, karena yang dipilih yang ada nolnya, negatif 1,0 dan 3,0, ini kan memotong sumbu X. Berarti kita bisa gunakan cara yang kedua, Y sama dengan A, X min X1, X dikurangi X2. Kalau pakai cara Bu ini bisa apa tidak? Bisa, lebih mudah juga ya. Sekarang ini X1, ini X2. Kita masukkan atau langsung dimasukkan yang ini X, ini Y juga bisa. Tapi kita masukkan yang X1, X2 dulu saja. Berarti Y sama dengan A, X dikurangi negatif 1, X dikurangi 3. Atau Y sama dengan A, X ditambah 1, dikurangi negatif itu menjadi positif, kemudian X dikurangi 3. Kalau sudah 0, negatif 3 kita masukkan. Y sama dengan A, X ditambah 1, X dikurangi 3, 0,3 kita masukkan. Ini X dan ininya Y. Ya, kita tulis biar tidak lupa. Dibiasakan ditulis supaya tidak lupa. Y-nya negatif 3 sama dengan A, X-nya 0. 0 tambah 1, 0 dikurangi 3. Negatif 3 sama dengan A, 0 ditambah 1, 1. 0 dikurangi 3, negatif 3. 1 kali negatif 3, negatif 3. Berarti negatif 3A. Negatif 3A, artinya negatif 3 kali A. Kali dipindah menjadi bagi, betul. Berarti A sama dengan negatif 3 dibagi negatif 3. Negatif dibagi negatif, iya positif. A-nya sama dengan 1. Kalau A sudah ketemu 1, ini kita masukkan ke persamaan yang di atas tadi. Ini kita masukkan ke persamaan yang atas. A-nya 1. Y sama dengan 1. Saya tulis dulu. Y sama dengan A, X ditambah 1, X dikurangi 3, A-nya sama dengan 1 dimasukkan, Y sama dengan 1, X ditambah 1, X dikurangi 3. Y sama dengan 1, sama seperti tadi,
depan kali depan, X kali X kuadrat, kemudian depan kali belakang, X kali negatif 3 X, kemudian belakang kali depan 1 kali X, kemudian belakang kali belakang 1 kali negatif 3 Y sama dengan 1, X kuadrat negatif 3X ditambah X, hutang 3 dibayar 1, berarti hutang 2X dikurangi 3. 1 dikalikan ini, kalau dikalikan 1 tetap tidak berubah. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Ini jawabannya. Paham? Oke, kita lanjutkan, setelah ini akan diberikan PR. Oke anak-anak, PR-nya ada di buku paket kalian. Semua sudah punya buku paket dari latihan 2.4 halaman 115 nomor 1, 2, 3, dan 4. Tugas kalian mencatat yang sudah dijelaskan Bu Eni dan Bu Wulan. Kalau tadi ada 4 contoh, ya harus ditulis 4 contoh. Jangan seperti saat kemarin-kemarin, ada yang cuma menulis 1, ada yang cuma menulis 2. Harus dicatat dengan tuntas, dengan rapi sampai selesai. Kemudian PR-nya juga harus dikerjakan sampai selesai. Ya. Kemudian difoto masing-masing lembar, difoto dan masing-masing lembar kertas diberi identitas, nama, kelas, dan nomor absen. Hasil foto dikirim ke Google Classroom masing-masing. Itu saja. Semangat ya.